Oke, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi sama aku, David dari CryptoFems. Dan di video kali ini kita akan membahas terkait apa itu AI crypto. Seperti Tau, Render, Fed yang dulu lagi viral dan mungkin masih ramai dibahas. Dan buat teman-teman yang belum tahu artinya, mari kita cari tahu. Nah, AI token ini bukan sulap. Teman-teman bisa bayangin internet sebelum adanya Google. Ada banyak komputer tapi nggak ada cara buat mencari atau menghubungkannya secara efisien. Nah, AI token adalah kripto yang mengintegrasi infrastruktur kecerdasan buatan supaya AI bisa berjalan, dibagi, dan diakses oleh semua orang, bukan cuma raksasa teknologi. Dunia lama itu AI terpusat, nanti di dunia kripto AI itu terdesentralisasi. Siapapun bisa menyumbang GPU, data, ataupun model AI. Dulu, kalau teman-teman belum paham, aku bisa pakai analogi juga kayak hotel versus Airbnb. Atau kalau misalnya di Indonesia ada Traveloka, mungkin yang lagi rame, dan Agoda. Nah, ini sama. Hotel besar itu kayak big tech AI. Mahal, terpusat, dan aturannya kaku. Dan sejak adanya Traveloka, itu sama aja kayak AI token. Siapapun bisa menyewakan kamarnya, dalam hal ini GPU-nya ke siapapun agar bisa dipakai. Kenapa ini penting AI plus blockchain? Karena blockchain memastikan transparansi dan keadilan pembayaran. Tidak ada perantara yang bisa memanipulasi siapa yang dibayar atau berapa banyak. Lanjutnya, AI crypto ini yang besar ada tiga teman-teman, yaitu Tau, Render, dan Fed. Di mana mereka masing-masing punya niche yang berbeda. Bukan saingan, lebih kayak tim yang berbeda posisinya. Kalau misalnya Tau itu berfokus ke pasar model AI. Platform di mana orang-orang berlomba membuat model AI yang terbaik. Kalau Render itu buat orang-orang yang punya GPU nganggur tapi pengen mendapatkan penghasilan, itu bisa menggunakan Render. Di mana GPU nganggur yang teman-teman punya itu bisa disewa buat rendering 3D video ataupun training AI. Nah, kalau agent AI otomatis itu dipakari sama Fed. Jadi bikin agent AI yang bisa bekerja sendiri, contohnya untuk beli tiket, buat cari deal terbaik, kelola portofolio, ini dipengaruhi dan dibuat oleh Fed. Nah, sekarang kita bikin perbandingan biar teman-teman lebih paham. Tau versus Render versus Fed, ini bedanya apa? Supaya teman-teman gak bingung, aku bikin ringkasan dalam tabel. Nah, Tau fungsi utamanya itu marketplace model AI terdesentralisasi. Analogi sederhananya itu Olimpiade plus sama dengan pasar AI global. Resikonya tetap tinggi. Render pun juga sewa menyewa kekuatan GPU. Analogi seperti Traveloka atau Airbnb atau Agodanya GPU, risikonya sedang, dan ini Fed itu agen AI otonom yang bertransaksi sendiri. Analogi sederhananya kayak asisten AI yang bekerja 24 jam. Risikonya tinggi. Nah, teman-teman harus paham, kembali lagi selalu aku akhiri dengan resiko. Sebelum membeli apapun, pahamilah dulu resikonya. Hype AI kemarin sempat besar, tapi bukan berarti nggak ada jebakan. Ada beberapa yang harus kalian waspadai, yaitu bahaya yang harus dihindari, yaitu FOMO, beli di harga puncak karena viral di TikTok, nggak riset dan cuma ikut influencer, taruh semua uang kalian di suatu AI token, percaya token AI baru itu, dan kalian nggak ngecek timnya siapa, hanya murni percaya aja. Dan yang paling ngeri adalah ekspektasi bahwa teman-teman akan kaya cepat dari AI hype. Ini selalu dihindari teman-teman. FOMO itu ujungnya nggak indah. Ketika orang lain udah tahu bahwa itu hal yang bagus, bisa jadi itu sudah terlambat. Pendekatan yang lebih aman adalah pahami dulu teknologinya, bukan harganya. Kedua, mulai kecil, jangan beli lebih dari yang kalian sanggup hilang, dan selalu diversifikasi. Token itu menarik, tapi banyak token juga yang menarik. Teman-teman jangan berfokus sama koin AI aja, kemudian perhatikan siapa developernya dan selalu tanya masalah nyata apa yang akan dipecahkan. Mungkin ada beberapa fakta juga yang akan aku sampaikan. Yang pertama tuh AI token naik tajam waktu itu saat AI mainstream hype. Tapi banyak AI token yang cuman nama doang. Ratusan token bilang mereka pakai AI, di mana mereka bilang kriptonya itu terintegrasi dengan AI padahal tidak ada teknologi nyata di baliknya. Dan yang ketiga, adopsinya masih terbatas tentu saja karena ini hal baru, teman-teman.
Investasi di sini berarti kalian bertaruh pada masa depan bahwa masa depan AI akan sering digunakan dan semakin masif, bukan kondisi saat ini. Dan buat teman-teman, seperti biasa aku udah bikinin kuis buat teman-teman. Apakah udah paham materi terkait AI? Nah, terakhir aku mau bilang bahwa kalian udah satu langkah lebih paham daripada kemarin. Ingat, pemahaman adalah senjata terbaik di hal apapun, gak cuman kripto. Semakin tinggi ilmu kalian, semakin kalian tidak mudah untuk ditipu, semakin mudah dan bijaksana kalian mengelola uang. Dan terakhir, ini hanya edukasi, hanya pengalamanku pribadi dalam berkelana di kripto, bukan saran finansial. Selalu lakukan riset mandiri dan sampai jumpa di video selanjutnya.